Perang India dan Pakistan menimbulkan kekhawatiran global termasuk Indonesia. Lalu seberapa besar perang kedua negara ini berdampak signifikan terhadap perekonomian di tanah air? Kita akan bahas bersama Fitra Faisal Hastiadi, dosen perdagangan internasional FEB UI sekaligus Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Fitra, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Mas Fitra, bagaimana konflik antara India dan Pakistan ini kemudian berpotensi mempengaruhi volume ekspor CPO dan juga batu bara dari Indonesia ke dua negara tersebut? Ya, saya rasa ini akan sangat berdampak ya, Mbak Elvira ya. Kalau kita lihat secara global, itu wilayah konflik ini adalah wilayah yang merupakan daerah premium lalu lalang sektor energi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu di India bagian barat dan juga di Laut Arab itu adalah laut yang sebenarnya paling signifikan ya dalam konteks lalu lalang transportasi energi. Sehingga pertama yang akan kita lihat bahwa akan ada perkembangan dari sisi harga minyak dunia ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dalam beberapa waktu terakhir, West Texas Intermediate ya sudah beranjak naik ya. Meskipun sebenarnya masih dalam nilai yang belum terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat ya nilainya 61 US dollar per barrel. Kalau kita bandingkan dengan asumsi makro Indonesia untuk APBN di tahun 2025 itu sekitar 83 US dollar per barrel. Jadi masih aman lah. Tapi tentunya kita tidak menginginkan ya adanya eskalasi yang lebih tinggi karena kalau terjadi eskalasi maka akan ada tekanan juga ya dari sisi fiskal. Sementara dari sisi perdagangan yang mana ini merupakan salah satu dampak yang mungkin paling signifikan terutama untuk Indonesia karena Indonesia itu ekspor CPO, ekspor batu bara dan juga ada beberapa ekspor lain, ada electronics dan juga chemicals ya ke India dan juga ke Pakistan ya. Jangan lupa juga kalau kita bicara India tidak menutup kemungkinan ya ekspor atau perdagangan kita juga akan terhambat di wilayah selatan Asia ya seperti tidak hanya India dan Pakistan tapi juga di Bangladesh dan Sri Lanka yang saya rasa juga merupakan partner strategis kita atau dalam konteks ini non traditional partner yang coba kita ingin bangun hubungannya lebih kuat lagi dalam beberapa tahun terakhir. Ini pasti akan ada disrupsi tersebut. Nah, jadi ini akan punya potensi untuk mengkerutkan ya potensi demand dari Selatan Asia itu sehingga Indonesia dalam hal ini bisa jadi akan kesulitan ya untuk kemudian mencari trade partner yang juga sangat bisa menggantikan India karena biar bagaimanapun India itu demandnya sangat besar sekali untuk terutama untuk produk CPO kita. Sehingga akan ada potensi pelebaran current account deficit dengan tarif Trump saja itu sudah ada potensi peningkatan ya current account deficit dari sebelumnya proyeksi kami 1,4% dari GDP bisa menjadi 1,5%. Nah dengan ada eskalasi ini kalau misalnya worst case scenario terjadi maka bisa menuju 2% ya defisitnya dari GDP karena biar bagaimanapun India ini sangat krusial ya dan tidak hanya kita bicara jalur logistik tapi juga demand-nya itu juga sangat signifikan begitu Mbak Elvira. Baik, ini kita kembali berbicara mengenai diversifikasi pasar ekspor gitu ya untuk komoditas utama Indonesia. Pada saat tarif Trump ramai dibicarakan, kita sudah berbicara mengenai itu. Tapi berbicara mengenai eskalasi konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, kita berbicara kembali Mas Fitra mengenai diversifikasi pasar ekspor ini. Apa kemudian yang bisa diantisipasi oleh pemerintah kita? Ya, sebenarnya untuk melakukan diversifikasi kita juga agak sulit ya, karena memang kalau kita ingin melakukan diversifikasi, pasti kita akan melalui wilayah logistik tersebut ya di India bagian barat, India bagian selatan, dan juga di Laut Arab, yang mana itu semua adalah pusat konfliknya. Karena kalau kita bicara non-traditional partners ya, itu harus ke Afrika ya. Dan juga Amerika Latin, yang mana semuanya itu pasti lewat jalur India bagian selatan. Kecuali kalau kita mau muter, tapi itu sangat tinggi sekali ongkos logistiknya sehingga biar bagaimanapun ini juga pasti akan merusak upaya kita juga untuk melakukan diversifikasi. Nah, tetapi di sisi yang lain ada penurunan atau deeskalasi ya di tarif Trump itu sendiri. Kalau kita lihat sementara India sudah memulai perang fisik dengan Pakistan, Amerika Serikat sudah memulai bilateral trade deals dengan UK, yang mana pada akhirnya ini kita akan bisa melihat akan ada tone down dari tarif Trump. Tetapi di sisi yang lain, ya India ini juga akan jadi masalah yang berikutnya. Nah, tetapi menariknya Mbak Elvira, saya melihat
bahwa India sama Pakistan ini kan memang sudah lama menjadi bagian dari proxy war antara Barat dan Timur. Mhm. Nah, yang juga membuatnya menarik adalah India itu dekat dengan Amerika Serikat dan mayoritas negara-negara Eropa. Nah, termasuk di situ juga dengan Rusia, menariknya ya, karena selama ini, selama Rusia Ukraina perang, itu India yang membeli energi dari Rusia dan juga menyalurkannya kepada Eropa. Jadi India ini sebagai channel dari Rusia ke Eropa ya, lewat jalur yang informal. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat Rusia dan Eropa dan juga termasuk Ukraina di situ dalam satu kubu. Di Mhm. sisi yang lain kita bisa melihat China itu sebenarnya yang menyuplai produk-produk persenjataan dari Pakistan, dan kita bisa melihat stock market di China, Mhm. terutama yang terkait dengan defense itu meningkat ya, karena ada permintaan yang meningkat juga dari Pakistan ya, kalau kita Mhm. bisa melihat dari sisi ini. Mhm. Sehingga saya rasa ini merupakan suatu hal yang menarik karena di Mhm. satu sisi kalau kita bicara perang tarif itu China dan Amerika Serikat berada di kubu yang berbeda, dan juga Rusia di situ di kubu yang lain. Mhm. Tapi di sini Rusia, Ukraina dan Amerika Serikat serta mayoritas negara Eropa itu berada di kubu India. Nah, Oke. ini saya rasa bisa jadi ya ada juga peran dari Rusia, Ukraina dan juga China pada akhirnya untuk kemudian menengahi perang ini. Mudah-mudahan. Jadi saya melihat ada kecenderungan deeskalasi Mhm. di masa depan ya. Mudah-mudahan ini yang adalah skenario yang akan kita lihat ke depan. Tapi kalau ini Mhm. tidak terjadi ya akan muncul juga satu ya kemungkinan worst case scenario karena dua ini punya nuklir. Dan Mhm. kalau kita lihat juga bagaimana di tahun 1930 ketika ada Smoot-Hawley Act, Mhm. tarif yang meningkat di sana sini dan pada akhirnya memicu Perang Dunia Kedua. Mhm. Nah, ini kalau kita lihat dari timelinenya ya, bagaimana dulu ada 1919 itu Spanish flu, kemudian ada tarif yang meningkat dan kemudian Perang Dunia Kedua. Kita juga melihat sekarang bagaimana 2020, 2019 itu ada COVID, Mhm. kemudian ada tarif, dan bisa jadi akan ada pemuncakannya di Perang Oke. Dunia Ketiga. Nah, ini suatu hal yang harus kita lihat ke depannya. Nah, untuk itu saya juga apa namanya melihat akan ada peran ya dari negara-negara besar ini, karena negara-negara Mhm. besar ini baik Amerika Serikat, China, Mhm. Rusia dan juga Eropa ini dalam konteks yang sebenarnya terhadap India juga dan juga posisinya terhadap tarif Trump itu agak Mhm. berbeda gitu ya. Jadi Mhm. dari sisi ini saya rasa suatu kompleksitas atau chaos Baik. bisa menjadikan apa namanya ada titik konsolidasi yang berikutnya yang menurut saya seharusnya bisa jadi lebih positif, karena biar bagaimanapun konflik India dan Pakistan ini adalah bagian dari proxy war yang sudah terjadi selama Ya. ini, dan mudah-mudahan ya aktor yang membuat proxy itu bisa sadar dan bahwa kita ini tidak untuk kemudian melihat war ground baru ya, yang Mhm. sudah ada tarif war, jangan sampai ada war ground baru yang berupa physical war gitu Mbak Oke, Elvira. baik. Singkat saja, ketika kemudian ini cukup kompleks, tadi sudah dijabarkan oleh Mas Fitra, bagaimana kemudian posisi Indonesia sendiri? Posisi Indonesia kalau kita lihat dari asesmen kualitatif itu sebenarnya jauh lebih dekat ke Pakistan daripada ke Mhm. India. Tetapi kalau kita lihat asesmen secara market itu lebih dekat ke India karena memang ya mereka demand-nya paling besar ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat juga dampaknya secara segera di sektor Mhm. keuangan, ini bisa jadi konflik di India itu akan membuat risiko premium atau premium risk di emerging markets terutama di daerah Mhm. Asia Tenggara dan Asia Selatan itu akan meningkat. Mhm. Dan ini bisa memicu capital outflow ya. Mhm. Jadi ini heads up saja bahwa pemerintah juga harus berhati-hati bahwa apa jalur pertama kali kalau kita lihat ya bukan lewat Mhm. jalur perdagangan. Perdagangan memang akan terdampak, tapi itu hanya di jangka menengah. Yang bisa kelihatan ya langsung itu adalah di sisi nilai tukar dan juga kalau kita lihat perkembangan dari ISG dan juga suku bunga obligasi, karena di situ adalah lalu lintas portofolio yang mana itu menunjukkan sensitivitas terhadap perang India dan Pakistan. Maka heads up, maka pemerintah juga harus bersiap-siap, Oke, Mbak harus Elvira. bersiap-siap. Mas Fitra, terima kasih. Analisa Anda, kita harapkan memang ketegangan yang terjadi antara India dan Pakistan ini bisa ditemukan solusinya dan Indonesia harus bersiap-siap seperti yang Anda sampaikan. Terima kasih Mas Fitra sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, Mbak.